Eh, kita lanjutkan ya, ini untuk maintenance matematik. Itu apa toh sebenarnya kira-kira? Sebelum kita masuk, kita masih ingat kemarin ya, materi kita kuliah kemarin, kalau nggak salah, teman-teman sudah ikuti, kita sudah bisa memahami klasifikasi sistem perawatan itu apa saja, begitu ya? Apa saja kemarin? Ya, masih ingat. Pada dasarnya ada perawatan ada dua hal ya, ada yang direncanakan atau plan maintenance dan yang tidak direncanakan. Yang direncanakan itu ada preventif begitu ya, tapi yang tidak direncanakan biasanya breakdown maintenance atau corrective maintenance. Nah, kita juga kemarin sudah diskusikan, kalau masih ingat ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita menentukan bahwa peralatan ataupun mesin atau sistem atau itu disebut kritis itu gitu ya. Masih ingat ya? Masih ingat tentang fine analysis. Nah, jadi ternyata vital itu ada yang menyampaikan karena terkait dengan dananya yang besar, ada yang menyebabkan karena seringnya dia rusak, ada yang mungkin karena skill availability-nya tidak ada yang bisa mengerjakan kecuali orang-orang pakar tertentu, atau tidak adanya standby availability mungkin ya, tidak adanya apa itu, mesin yang standby yang lainnya. Atau barangkali dia menyebabkan downstream effect mungkin. Artinya kalau satu rusak itu, dia komponen itu rusak, maka yang lainnya berhenti semua. Itu adalah kritis, critical. Terserah monggo nanti dasarnya dari mana, tapi tentu yang memiliki itu yang tahu dasar. Oke, terus terakhir kemarin kita bagaimana bisa mendesain sistem perawatan, gitu ya. Masih ingat ya gambar-gambarnya bagaimana kalau fine itu kayak apa, begitu? Saya yakin masih. Terus berikutnya, kita akan coba sekarang masuk ke rumus-rumus matematika. Kok bisa matematika digunakan di perawatan? Nah, nanti kita lihat. Termasuk juga fungsi atau distribusi. Nah, di sini nanti saya harapkan teman-teman setelah kuliah ini nanti bisa mencari jenis-jenis distribusi atau fungsi itu seperti apa. Kok harus muncul itu kenapa? Termasuk juga memahami fungsi keandalan dan juga laju kerusakan. Oke, sekarang saya coba akan lihatkan kasusnya kayak gini. Saya selalu kalau menggambarkan di apa itu TKP kayak gini. Ini adalah fungsi waktu T, gitu kan? Kalau ada fungsi waktu T, maka sebenarnya peralatan yang kita gunakan, nah, peralatan yang kita gunakan itu biasanya kita manfaatkan. Pengennya itu kan dari awal periode itu kita gunakan sampai akhir itu kan baik terus gitu kan. Tidak pernah mengalami kerusakan. Tapi tidak mungkin kan, nggak ada peralatan, apalagi sebuah mesin yang sejak dipakai kok baik terus. Pasti dia akan mengalami kerusakan. Maka akhirnya di sini kita mengalami apa yang disebut dengan kita ini gunakan, ini baik, ya, terus dia rusak. Ketika rusak, itu apakah langsung dibetulkan? Pengennya adalah langsung dibenak nih, ya, dibetulkan, terus langsung selesai. Ketika dia rusak, dia mengalami apa yang disebut dengan downtime. Nah, ya kan, downtime itu DT itu akibat apa? Akibat karena adanya breakdown. Breakdown itu adalah rusak, menghasilkan downtime. Downtime-nya berapa menit, berapa jam gitu. Kalau breakdown time ini kita besarkan gitu, kita ya gini, maka sebenarnya ada periode saat dia berhenti rusak, katakanlah ini jam 10 begitu, ternyata ya dibetulkan itu enggak sejak jam 10 rusak langsung, tapi dia harus menunggu orangnya, harus menunggu alatnya, maka jam 11 baru dibetulkan. Dan selesai ternyata jam 12. Downtime-nya berapa jam ini? Berapa downtime-nya ini? Dari jam 10 sampai jam 12. Nah, ini. Berarti berapa? 2 jam. 2 Nah, jam. inilah yang disebut dengan time to repair. Waktu untuk repair, perbaikan. Kalau ada waktu di sini, terus di sini ada rusak lagi, dibenaki lagi, rusak lagi, dibenaki, dan seterusnya, katakanlah ada segini, nah, maka ada TTR yang banyak kan? Ada di sini 1, ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, barangkali di sini 7, maka ada 7 kali. Kalau ada 7 kali, maka sebenarnya menurut ilmu matematika statistik kita bisa menghitung apa? Min-nya, rata-ratanya. MTTR. Ini adalah rata-rata untuk memperbaiki.
Di sini 2 jam. Ternyata kalau kita sudah siapkan ya, udah ahlinya, alatnya sudah, itu nggak butuh 2 jam. Bahkan barangkali hanya segini saja. 1 jam nggak nyampe. Nah, inilah kita mempelajari maintenance matematik dalam rangka untuk itu. Nah, terus apa gambar yang lain yang bisa kita tunjukkan dari sini? Selain itu adalah kita bisa melihat apa yang disebut ini. Ini kan rusak. Terus saat dibetulkan ini, terus dia nunggu rusak lagi. Maka di sini ada time to failure atau waktu to failure menuju kerusakan. Di sini ada lagi. Ini kan betul. Benak lagi. T, T, F. Ini lagi ada. Namanya apa? T, T, F. Lagi. T, T, F. Maka muncullah apa yang disebut dengan apa? M, T, T, TTF. Nah, Mbak Melisa, MTTF itu apa? Apa itu MTTF? Mean time to failure. Iya Pak. Ya, min Narator. time Mean time to to fail. failure. Apa itu mean time to failure itu? Rata-rata waktu kerusakan, menuju kerusakan atau rata-rata. Lah, MTTF ini apa tuh sebenarnya? Ya rata-rata kerusakan. Itu sebenarnya apa? Kalau dalam sebuah kasus, sebuah sistem atau perawatan itu apa ini kira-kira? Bisa digunakan untuk apa itu? Mengetahui apa itu? Nah, gitu. Ini kan angka-angka yang dicatat, yang ditunjukkan ya, akibat adanya rusak, kapan diperbaiki, kapan selesai, nunggu lagi kapan dia digunakan ternyata rusak lagi kan gitu. Ya toh? Akhirnya dengan data seperti ini berarti kita bisa melakukan apa? Preventive maintenance. Oh, kalau ini rata-ratanya ada, berarti ya kapan kita tidak usah nunggu rusak, tapi terus kita bisa lakukan schedule maintenance berdasarkan waktu tersebut. Begitu kan? Kalau kita sudah tahu ini kan berarti kita bisa menjadwalkan. Oh, besok pada saat segini ya, itu bisa kita jadwalkan. Oh, hilang. Oke, itu kira-kira. Jadi konsepnya adalah bagaimana ya ketika kita ya, memproses sebuah produk dengan menggunakan alat yang tadi ya kita sampaikan tadi pasti akan mengalami kerusakan, maka kita bisa mencari tahu oh kapan kita bisa melakukan maintenance yang terbaik. Maintenance. Gitu kira-kira program perawatannya. Nah, tadi dari muncul istilah ini failure rate atau laju kerusakan. Apa itu laju kerusakan? Laju di mana kerusakan terjadi pada suatu interval tertentu. Barangkali kalau ini mungkin nggak begitu cetol gitu ya. Tapi kalau saya gambarkan, ya ini T, laju kerusakan itu apa? Lambda ini. Apa itu lambda itu? Nah, ini tadi rusak, 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 rusak. Ada berapa kali rusak ini? Kita hitung ya, bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam periode waktu T ini rusak 6 kali. T-nya berapa ini? Ya terserah. Kalau dia selama 1 bulan berarti berapa hari? 1 bulan itu ada katakanlah kerjanya adalah 25 hari. 1 hari dia bekerja 24 jam. Maka berapa jam dia harus bekerja? Selawe ping 4 100, selawe ping 2 50, ping 0 dhewe. Lah itu kira-kira. Ini adalah T-nya. 600 ya. Lah ini T-nya dan ini adalah F-nya, frekuensi. Maka sebenarnya lambda ini, laju kerusakan ini adalah apa? Berapa kali jumlahnya, sigma F-nya atau frekuensinya dikalikan dengan T-nya. Ini adalah lambda. Nah, gitu kira-kira. Tadi dah, laju kerusakan adalah apa? Laju di mana kerusakan terjadi pada suatu interval tertentu. Begitu. Lah, di sini disampaikan
hal yang penting dalam fungsi laju kerusakan adalah apa yang disebut dengan Betap curve. Apa? Tahu disebut dengan Betap ya? Betap. Kenapa kok disebut Betap curve? Curve itu kurva, Betap itu adalah Betap. Pernah ya mandi di Betap ya? Nah, Betap itu gambarnya kayak apa? Nah, ini bahwa suatu sistem peralatan boleh ya, mesin boleh mengalami kejadian ini akan mengalami penurunan laju kerusakan untuk kemudian stabil dan cenderung bertambah. Nah, sesuai dengan bertambahnya usia alat. Artinya apa? Gambarnya kira-kira seperti ini, Mas. Nah, ini betap. Ya kan? Betap itu kalau Anda tidur begitu kira-kira bentuknya di mana ya? Ya di sini ini Anda bisa tidur di sini kepalanya ini, terus ini badannya gitu ya, terus ini kakinya gitu. Ya inilah kira-kira. Betap itu kayak gitu. Nah, ini kalau kita gambarkan sebenarnya ada beberapa area. Nah, area 1, area 2, dan area 3. Tadi kan gitu. Pertama adalah, ini kan lambda, yang ke atas itu lambda, ini T-nya. Maka apa? Bagaimana gambarnya kayak gini kalau kita, apa itu namanya, definisikan. Area 1 ini nih, nah, dia mengalami penurunan, terus stabil, terus naik. Artinya apa? Kalau Anda beli peralatan, mesin-mesin untuk pabrik Anda, industri Anda, kok usianya sudah di sini, maka yang terjadi apa, Mas Habib? Apa kira-kira? Habib? Nah ini, dia itu sudah mengalami sering terjadi kerusakan, naik ke atas. Gitu. Tapi kalau Anda beli alat-alat yang baru, nah baru itu di sini nih. Mungkin kadang mengalami kerusakan, kadang harus di maintenance tahunnya karena masih baru. Tapi biasanya alat-alat yang ada di sini itu ya, Mas, Mbak, itu adalah alat-alat yang diberi apa namanya? Dari perusahaan itu namanya apa? Garansi. Nah, di sini garansi itu masa-masa nomor 1 ini. Jadi kerusakan ini memang kadang terjadi, gitu. Tapi ini yang stabil. Nah, ini. Maka kalau Anda punya peralatan baiknya di sini. Pak, punya saya dan teman saya itu T-nya sama di sini. Tapi punya saya masih bagus saja. Tapi punya teman saya kayak segini. Nah, sering rusak. Itu berarti ada penyebabnya. Apa kira-kira penyebab kerusakan di fase 1? Apa kira-kira di fase 2? Apa di fase 3? Kira-kira sama apa beda? Ya. Sekarang saya nanya, Mas, dua alat baru. Pabrik Anda punya ataupun investasi beli alat baru. Kok rusak? Nah, apa kira-kira yang menyebabkan kerusakan di fase 1 ini kira-kira apa? Silahkan yang punya ide. Halo, Habib? Apa, Mas? Kok iso rusak? Wong tuku alat anyar kok rusak, itu yang menyebabkan rusak apa? Kegagalan produksi mungkin, Pak. Kegagalan produksi. Oke, teman Anda bilang karena kegagalan produksinya. Oke, selain itu, yang lain? Nek pas luring itu tak kon nyebut ke siji-siji. Nanti dari awal sampai akhir harus menyebutkan semua. Apa kira-kira? Kok baru kok rusak? Halo? Hilmi? Human error bisa, Pak. Human error. Kenapa human error maksudnya gimana? Mungkin dia salah mengoperasikan mesinnya. Oke, salah mengoperasikan mesin karena masih baru, rung mudeng gitu ya. Oke. Oke, Habib, Hilmi, sebentar saya catat. Oke, terus siapa lagi yang punya ide? Hilmi, Habib. Apa lagi? Apa kira-kira masalahnya? Gak ada? Faridah. Nah,
Apa Mbak? Oh nggak jadi. Duwe motor tuku anyar. Kok rusak ya? Kenapa ya? Apa yang menyebabkan kerusakannya kira-kira? Ya misalkan Anda kan gitu kan bisa tuh. Oh iya ternyata karena duwe anyar terus saking senenge itu kan gue muter-muter terus kemana-mana. Nah itu berarti apa itu kesalahan apa? Gitulah kira-kira. Ya toh? Iya, Terus apa itu Mbak Sistika kira-kira apa namanya itu? Pak. Kelebihan kapasitas mungkin, Pak. Kelebihan kapasitas, boleh. Terus selain kelebihan kapasitas apalagi? Nanti yang lainnya kita langsung tunjukkan aja. Ini biar kita bisa sambil berdiskusi, sambil berpikir. Nah, enggak ngono siang-siang saya yakin ngantuk itu. Oke, Hilmi, Habib, Sistika. Siapa lagi yang punya ide? Apa ya Om Anyar? Masih penyesuaian, Mbak. Oke, penyesuaian. penyesuaian. Mas Nur Ahmad. Penyesuaian apanya, Mas? Kan masih tahap-tahap mesin baru, jadi menyesuaikan. Makanya kurvanya kayak turun gitu, Pak. Oke, ya, boleh. Penyesuaian. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Apa yang menyebabkan anyar kok rusak ya? Nanti ada di slide saya sudah ada juga ini. Cuman Mungkin tidak mengikuti panduan tata cara yang benar, Pak. ke Mas Karebet tidak mengikuti panduan. Oke. Ya, kita kembali lagi ke sini tadi. Ini hazard function. Kita sudah tahu gambarnya kayak apa. Oke. Nah, kita lewati ini dulu. Saya masuk ke sini dulu. Biar urut dari yang disampaikan tadi. Ini tadi fasenya namanya. Fase yang disebut dengan burn-in. Ya. Nah, di sini ada fase awal. Kerusakan awal. Early failure. Terus yang kedua random. Ini fase useful. Terus wear out. Ini mesin akhir-akhir itu kayak gini. Indonesia kan sosok beli alat-alat barang-barang yang second toh. Lah itu di sini itu kadang. Maka ya terus terang sering rusak. Nah ini Mas. Betul ya teman-teman Anda tadi? Periode ini disebut juga dengan fase wear in atau ditandai dengan penurunan laju kerusakan. Kenapa kok bisa terjadi? Nah ini. Kesalahan QC. Tadi ada yang nyebutkan belum? Artinya apa? Bisa jadi kan dari kesalahan tadi. Pabrik tadi yang nyebutkan ya, produksi. Ya, ini proses produksi. Produksinya salah, ditambah dengan QC-nya tidak bisa melihat kesalahan itu. Tetap didol. Nah, ini. Juga barangkali materialnya. Karena material itu kan tidak semuanya baik. Seperti samalah. Yang kuliah ke TI ini, nah gitu. Ada berapa? Sekarang sudah 200 berapa sekitar itu. Apakah bisa dijamin semuanya baik? Nah, gitu. Kadang ada. Akhirnya ada yang nggak lulus-lulus. Nah, gitu. Mungkin gitu ya. Ono ngulang sampai pengen 15 orang lulus. Nah, ini berarti wong lainnya aja sekali lulus. Berarti yang masalah bukan materinya. Gitu. Tapi kalau 100 nggak lulus semua, lah itu baru. Mungkin materinya angel. Nek enggak karena dosennya sing angel. Ngajar orang mudeng. Nek ra soal sing terlalu susah gitu. Ya, juga kesalahan startup atau installation. Nah, sering kan alat-alat baru installnya nggak benar. Anda beli laptop baru aja siapa pernah gitu kan? Wah, diinstal ora benar, ya akhirnya terjadilah kerusakan. Ketidaksempurnaan perakitan. Nah, ini yang perlu dirakit, barang-barang yang dirakit sama. Atau ada komponen yang cacat. Padahal baru. Makanya tadi yang saya sampaikan, biasanya ada perusahaan itu memberikan apa yang disebut dengan garansi. Oh, pasti karena faktor anu ada. Nah, tadi teman Anda tadi, kesalahan proses dan juga human error. Canggih ini. Juga kesalahan pada saat pengiriman. Nah, saya kemarin kebetulan istri itu bingung beli barang gitu online nyampe kok, ya kok kayak gini, apa bolong semua. Kenapa kebakaran? Karena ternyata yang bawa pada waktu dibawa bocor, dituntun kena knalpot. Ya, gosong kabeh bolong. Itu fase awal. Terus fase yang kedua tadi. Nah, apa kira-kira? Mosok ini kalau awal kan maklum ya, karena seperti ini. Tapi kok di fase tengah-tengah tadi kok juga terjadi kerusakan Mas di sini. Penyebabnya kira-kira apa? Ya banyak.
sebelum kita ke sana kita lihat ini. Kesalahan pada periode ini dieliminasi oleh para produsen dengan cara memberikan jaminan. Kerusakan pada periode ini dipenuhi oleh distribusi Weibo. Lain nanti kita mau masuk ke sini sebenarnya. Wah, nah saya cepatkan aja lah. Dan bisa masuk ke sini. Apa itu kok ada distribusi jenenge Weibo mana? Cara penanganannya seperti apa? Ada namanya uji burn-in, dibakar, maksudnya dibakar apa? Diuji coba ya. Ada screening, ada QC, dan juga ada acceptance control. Kalau Anda beli online, biasanya Anda diminta untuk apa? Silahkan dibuka, tapi di video begitu ya. Jadi nanti tahu bahwa oh ya benar-benar pas datang itu rusak karena apa begitu. Oke. Useful life. Ini fase waktu di tengah. Apa ini? Laju kerusakannya relatif konstan. Nah, dipenuhi oleh distribusi eksponensial. Nah, gitu. Kerusakan disebabkan karena adanya tidak jelas. Kerusakan orang jelas. Lagi wong ngerti-ngerti rusak dhewe begitu. Ada human error, penggunaan manusianya, atau natural failure atau kerusakan alami. Kerusakan alami. Ya memang waktunya rusak juga ya. Unavoidable failures atau kerusakan yang tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari, bocor ban terus apa tahu-tahu gitu mungkin ya bisa ya, sesuatu yang tidak terdeteksi rusak atau ya rusak itu aja. Minimnya faktor keamanan ya, penggunaannya termasuk juga kelebihan beban ini. Nah ini adalah fase kerusakan biasanya terjadi di useful life. Oke, sekarang kita masuk ke wear out. Wear out itu tadi fase yang terakhir ya, fase naik itu. Seiring bertambahnya umur, laju kerusakan juga bertambah. Biasanya dipenuhi oleh distribusinya ada Weibull, bisa normal, bisa not normal, dan ini nggak harus ini ya, yang lain-lain juga bisa tergantung nanti. Kita bisa cek distribusi nanti, dari mana dapatnya, nanti kita lihat. Penyebab terjadinya kerusakan, ada kesalahan perawatan, ada umur yang bertambah, ada kesalahan overall. Kenapa ini Mas, Mbak? Karena biasanya wis tua kudu turun mesin begitu lah, turun mesin tapi kok ternyata salah, itu menyebabkan ini. Termasuk juga korosi ya. Artinya apa? Sebenarnya ini yang diakibatkan oleh alam karena terlalu lama sudah usia gitu terjadinya korosi. Juga desain peralatan yang memang didesain tidak untuk jangka panjang. Ada kan ya, cukup bendang ganti begitu kira-kira. Oke, saya kembali lagi ke sini tadi. Reliability konsep apa itu? Konsep keandalan reliability. Reliability, masih ingat ya yang waktu istilah-istilah kemarin kita sebut, adalah probabilitas suatu unit sistem akan berfungsi secara normal ketika digunakan periode waktu yang tentu dalam kondisi operasi yang spesifik. Artinya gini Mas. Wah kok ramah tuh ya. Ini sekarang. Atau T sekarang. T0. Ini kalau kita coba selama katakanlah berapa jam ini? 100 jam. Kok sidik ya? Enggak apa. Kira-kira alat kita digunakan selama 100 jam ke depan ini. Peluang baiknya itu berapa? Berapa persen? RT-nya itu berapa persen? Ini sebenarnya yang disebut dengan reliability R. Artinya apa? Kalau dia peluang baik 70%, peluang gagalnya berapa? Peluang baiknya 70%, maka peluang gagalnya FT-nya 30%. betul 30%. Karena jumlahnya harus 100% 100%. atau 1. Nanti Mas, Mbak, kita itu bisa menghitung bahwa peralatan yang kita miliki ya dalam periode waktu tertentu, ya, katakanlah T-nya sekian jam, itu punya keandalan berapa persen, itu kita bisa menghitung ini. Kira-kira syaratnya apa supaya kita bisa menghitung? Supaya bisa tahu. Nah, gitu kira-kira. Ini saya rodok ada gangguan ya.
Oke, baik. Reliability keandalan ini bisa kita hitung ya. Karena sebenarnya ada rumusannya. RT itu adalah integral FT dt. Nah, keren toh. Dari mana? Dari T sampai tak terhingga. Atau dari tak terhingga sampai T gitu. Nah, gitu kita lihat ini. Probabilitas. Nilainya 0 sampai 100. Ada standar, ada tujuan, ada waktu. Nah, ini kira-kira kondisi lingkungan. Ini kalau secara lingkungan ya. Tapi kita lihat nanti secara teknis dulu. Nah, ini sebelum ke sini saya lanjutkan dulu ke ini. Apa ini kira-kira? Nah, sebenarnya kita tadi sudah ada reliability, ya toh? Failure rate, terus PDF, CDF. Apa mana ini? Failure rate itu sebenarnya kita tadi sudah menghitung ini. Nah, lambda, iya kan? Rata-rata rasio kerusakan. Reliability ini sebenarnya RT. Kumulatif, ini tak tulis saja. CDF. Ini sebenarnya adalah FT ini tadi. Probability disinfektan itu adalah PDF. Ini apa ini? Ini F kecil T. Nah, terus ini histogram. Sekarang gini, gen rotok ketok. Di matematika, kalau nggak salah, Anda pernah mendapatkan sebuah X. Waalaikumsalam. Y, gitu tak? Ini fungsi apa kalau yang kayak gini? Ini 2. Kalau nggak salah, ini Z sama dengan apa? 2. Gitu ya. Masih ingat ya matematika ya? Terus kalau ini? Nah, ini maka Z sama dengan apa Mbak? Mas? X. Ini Pak Hafid dulu matematika loh. Ini Y, katakanlah kalau Fx. Maka kita tahu bahwa ini ya, Fx sama dengan X. Artinya apa? Kalau X-nya itu di sini 1, maka Z-nya 1. Gitu. Ini 2, di sini 2. Nah, saiki masalahnya Mbak Mas, tidak ada life is never flat seperti ini. Apa? Ternyata kejadiannya bahwa sebenarnya tadi loh, gambar tadi, kurva tadi kan ada yang naik, ada yang mungker, ada yang gini, gitu tak? Nah inilah yang disebut dengan fx itu. Kalau fx itu kalau ininya x. Bagaimana kalau ininya t? Jadinya ya ft. Ft itu apa? Ft itu ya pdf. Pdf itu apa? Tadi. Probability density distribution. PDF itu adalah fungsi ini. Nah, bentuknya itu kayak apa? Nah, makanya bentuk-bentuk ini kalau di statistik kan ada tahu ini yang disebut dengan fungsi distribusi toh. Distribusi. Distribusi ini dibentuk oleh apa? Oleh data. Data apa? Kalau di sini adalah data kerusakan. Begitu. Bisa dipahami ya? Jadi ini bentuk-bentuk ini kan tadi loh, ada yang garis lurus. Ada yang seperti ini. Ada yang ini sebenarnya FT itu. Gitu. Nah, maka ini bahwa ini itu sebenarnya bentuk yang kayak gini, bentuk yang gini itu dibentuk oleh histogram ini. Ya toh, statistika kan gitu. Ini adalah operating hours atau mungkin misalnya itu rata-rata kerusakan gitu kan. Dia akan membentuk kan. Oh, ini yang kerusakannya sekian sampai sekian, jumlahnya sekian, yang sekian terus gitu. Oh, yang paling sering ternyata di sini. Apa itu di sini tuh? Rata-rata misalkan di sini 400 jam. Di sini yang berapa jam misalkan gitu. Gitu kita. Nah, ini kalau kita
gambarkan, nanti dia akan membentuk seperti ini. Probability density function atau fungsi kepadatan probabilitas. Probabilitas. Ini yang disebut dengan fungsi-fungsi tadi. Gitu. Mbak Cahyanti, oke, bisa masuk ya. Ada di sini yang kemarin sebagai siapa itu? Asisten statistik sama? Halo, asisten statistik? Iya, iya, saya Pak. Pas Mbak Melisa. Dipelajari kayak gini nggak? Distribusi normal, distribusi apa gitu ya? Iya toh? Iya Pak. Cara Iya. mengetahui distribusi juga ada ya, tahu ya? Iya. Oke. Nanti pertemuan besok kita akan coba cari tahu bagaimana cara-cara mencari FT ini, gitu. Terus MT itu Iya. digunakan untuk apa sih sebenarnya fungsi ini? Nah ini kalau kita sudah dapat PDF ini, maka kita bisa menghitung ini, Mbak, Mas. CDF ini, Cumulative Distribution Function. Apa itu? Fungsi distribusi kumulatif. Nah, jadi kalau ya peluang kegagalan yang dimiliki oleh sebuah peralatan ya gitu dari tak terhingga sampai T ini berapa? Itu adalah rumusnya itu kayak gini. Oh, keren toh? Begitu juga kalau satunya lagi adalah RT. Apa itu RT? RT itu adalah reliability. Sama, integrasi ya, tapi dari ini sampai tak terhingga. FT DT. Nah, ini saya kasihkan rumusnya dulu, gen mumet sih. Kira-kira kalau ini dijumlahkan berapa? Ya tadi 1. Gitu. Karena ini dari tak terhingga sampai T, dari T sampai tak terhingga. Ini kebalik ini. Dari T sampai tak terhingga. Maka dijumlah jadi 1. Gitu kira-kira. Nah, ini kan dari T sampai tak terhingga. Maka kita tahu bahwa RT itu adalah 1 minus FT. Ini peluang baik, ini peluang untuk gagal. Kalau dijumlah tadi, FT plus RT 1. Gitu. Ini nanti ada angka-angkanya, ini kan konsepnya dulu. Gitu. Berarti apa syaratnya untuk kita bisa tahu RT tadi? Kita harus tahu FT. FT itu apa? FT itu kan distribusi tadi, fungsinya. Nah, dari mana kita bisa tahu itu? Dari data-data. MTTF. Itu kan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat studi kasusnya. Begitu kira-kira. Nah, padahal Mas, Mbak, yang disebut dengan value rate itu apa? FT dibagi dengan RT. Aduh, apa meneh Pak? Ini bukan untuk dihafalkan. Nah, sekarang saya tanya, ada yang tahu hafal FT untuk distribusi normal nggak? Nah, kalau distribusi eksponensial, ada yang tahu nggak? Nah, baik. Tugasnya setelah ini adalah Anda cari jenis, ini kan jenis distribusi tadi ya. Jenis-jenis distribusi, silahkan nanti dicari. Jenis-jenis distribusi itu apa saja. Termasuk juga gambarnya itu kayak apa, grafiknya itu kayak apa. Terus fungsi FT-nya itu apa, terus F besarnya itu apa, sama RT-nya itu apa. Nah, perlu sama MTTF-nya. Gitu. Wih apa Pak? Nah, sekarang kita tunjukkan nanti ke sana itu apa toh sebenarnya itu. Nah, MTTF itu adalah integral. Sekali lagi ini bukan untuk dihafalkan ya, Mbak hafalke bablas kabeh dipahami saja nanti. Dari RT DT. Oh, kuwi apa kuwi? Saya tak tunjukkannya biar mudah itu di rumusannya. Waduh, rumusannya udah hilang ya. Ya udah sini aja. Ini contohnya Mas, Mbak. Ben rodok ketok, sekarang saya ambil pakai contoh. Kasusnya adalah apa? Tadi kayak tadi loh. Ini gambar yang tadi tuh. Yang saya garis gini tadi, ini T gitu kan. Rusaknya berapa kali ini? Ini rusaknya adalah 7 kali. 1, 2, sebentar biar kelihatan. Ini rusak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waktunya berapa? 7 dibagi 1000 jam. Maka kerusakannya berapa? 7 dibagi 1000.
0,007. Nah, kira-kira gitu. Oh, ternyata kayak gitu. Kerusakan per jam. Hitunglah kemungkinan kerusakan untuk pemakaian 60 jam. Artinya apa? Kita disuruh menghitung berapa kemungkinan rusak itu FT ini, CDF ini. Untuk T-nya berapa? 60 jam. Oh, keren toh. Nah, kita tahu bahwa rumusannya FT itu, kemungkinan rusak itu apa? Integral gitu ya. T FT DT. Wah, ini gen kita keren, gen kita medeni. Takok wah, anu ya, apa itu maintenance itu wangel ya. Oh, yo rumus-rumusnya ngene iki. Yang penting ini Anda pahami aja. Bukan untuk dihafalkan. Ini rumusnya kayak gini. Dan juga nggak usah dihafalkan, kan sudah ada di sana. Nanti ditulis saja di landasan teori. FT itu apa? FT itu adalah bentuk distribusi. Nah, distribusinya apa di sini? Distribusinya di sini apa ini tadi? Eksponensial. Eksponensial itu besok Anda tugasnya mesti akan nulis kayak gini tuh. Nah, distribusinya adalah ini. FT adalah lambda E pangkat minus lambda T. Gitu. Nah, lambda itu apa? Lambda adalah laju kerusakan ini 0,007. Kita masukkan berarti. Oh ini 0,007. E pangkat lambda T. T-nya berapa? Masukkan aja T-nya berapa sih? T-nya 60. 0,007 T. Wah, gitu. Itu ini baru FT ini ya. Padahal yang dicari adalah ini. CDF-nya. Ataupun peluang untuk gagalnya. Nah, padahal kita tahu bahwa, nah, tadi di sini nih, kalau nggak salah, nah, RT itu apa? FT dibagi dengan RT. Itu juga kebalikannya. RT adalah FT dibagi dengan RT. Padahal tadi itu FT-nya itu apa? Lambda E pangkat minus lambda T. Ini apa? F. Ya toh? Ini FT toh. Berarti kalau RT itu apa? Kalau ini ke sana berarti itu adalah lambda E minus lambda T dibagi dengan lambda toh. Karena lambda itu kan RT ini kan lambda. Oh, corek-corek. Maka kita tahu bahwa RT itu sebenarnya gue mau mungkin kita mau ini aslinya ini yang perlu ditahu ini. Nah, gitu ini. Ini adalah fungsi apa? Ke reliability-nya. Berarti kalau kita tahu reliability-nya, berapa fungsi gagalnya? Gagal itu adalah 1 minus RT. Gitu. Maka di sini kita juga bisa menghitung, Mas, Mbak, berapa FT itu adalah 1 minus RT. Nah, RT-nya itu di sini apa? RT-nya adalah lambda E pangkat minus lambda T. Ini apa ini? Ini 1 minus ya. Padahal di sini adalah kita tahu ini sudah dihitung tadi di sini tadi ya. 0,07 E pangkat minus lambda T. Hitung aja ini, masukkan ke kalkulator. Ketemunya berapa? Gitu kira-kira. E itu kira-kira 2,71 atau naik kalkulator ada pencet E pangkat minus itu atau E pangkat X gitu, Anda tinggal masukkan. Maka ketemulah ini. Nah, maka ketemu ini. Ini sudah angkanya sudah ada loh, Mbak, Mas. Sorry, yang di sini E-nya kalau ini adalah tadi saya ada yang salah sedikit. Nah, ini nggak pakai E karena apa? Yang di sini tadi loh. Oh, udah hilang. Karena RT itu adalah langsung E pangkat minus lambda T. Kalau F-nya, fungsinya ya, F kecil itu pakai lambda ini. Tapi karena ini kalau R itu adalah seperlambdanya ya, maka ini langsung ini. Oke, maka jadilah ini. Nah, ini. E minus lambda T. Gitu. Ini besarnya berapa? Anda masuk kalkulator, kira-kira besarnya 0,65 sekian. Maka sebenarnya ini dengan kata lain berapa keandalannya? Keandalannya berapa? 65%. Terus peluang gagalnya berapa? 35%. Ini jumlah berapa? 1. Begitu kira-kira. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah 40 menit. 3 menit lagi. Ini udah habis kok.
Loh, habis. Sekarang saya tanya, bisa nggak Anda menghitung berapa, kalau saya balik ya, kalau ini tadi kan diketahui T-nya. Oke, T-nya 60. Terus keandalannya berapa tadi T60? 65% kan? Ini loh, ini. Sekarang saya balik. Mbak, Mas, kalau saya pengen keandalannya 75%, berapa T-nya? Gitu. Artinya apa? Berarti di sini kita bisa tahu bahwa kalau kita itu punya data, ya, data apa tadi? Ya, data apapun itu, data kerusakan, kita bisa tahu FT-nya, FT-nya jenisnya apa, gitu. FT yang kecil itu, yang distribusi ini, ya, maka kita bisa tahu menghitung R-nya, keandalannya. Kalau kita bisa menghitung keandalannya, kita bisa menaikkan, kalau keandalan itu kita naikkan jadi berapa, ya. Terus kita bisa tahu kapan ini harus kita perbaiki, karena T-nya kita tahu. Ini semacam ini. Gitu. Inilah dasar matematika kita. Nah, gitu. Minggu depan kita akan mencoba yang angel-angel kayak gini itu ternyata akan difasilitasi oleh sebuah sistem yang sangat mudah, software yang sangat mudah. Anda bisa menghitung distribusi ya, mengira-ngira distribusinya apa dengan software apa saja, Mbak? Yang asisten tadi. Apa Mbak Melisa? Bisa menghitung kemungkinan distribusi itu pakai menggunakan apa, Mbak? Pakai distribusi, pakainya EasyFit, Pak. EasyFit, oke. Alhamdulillah. Ini beberapa tahun yang lalu itu ya belum gitu ya. Tapi pas waktu kalau saya ngajar di ini, apa itu keandalan, saya kenalkan EasyFit. Ada yang menggunakan Arena juga. Ada yang bisa menggunakan Minitab juga. Ono sing mau mencoba, Pak, mau saya pakai Excel, Pak, gitu. Ya, silahkan. Ini yang kita rekomendasikan 3 yang di atas ini. Nanti silahkan kita uji cobakan. Caranya bagaimana? Caranya ternyata mudah sekali. Anda cukup mengetahui TTF, time to failure-nya, antara satu dengan yang lainnya, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka Anda nanti akan bisa tahu, oh ternyata distribusinya ini. Kalau kita sudah tahu distribusinya itu dan kita tahu FT-nya, ya, maka kita pun sebenarnya bisa mencari, mengetahui R-nya, keandalannya, begitu. Kita tahu R berarti kita juga tahu peluang gagalnya, FT-nya. Nah, kita juga bisa memprediksi kapan dia harus diperbaiki. T-nya kapan, kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Cukup? Kalau cukup, untuk masuk ke periode pertemuan ke depan, ini seharusnya kan pertemuan kemarin ya. Sebenarnya saya pengen ada tambahan. Kapan ya kira-kira tambahan yang bisa waktunya ya? Anda agak longgar ya kuliahnya ya? Halo? Sela, Mbak Sela? Atau masih sibuk kuliah? Ya, Pak. Mbak Ketua, masih sibuk kuliah ini ya semuanya? Ya udah minggu depan aja lah kita tambahnya. Kalau ada nanti misalkan ada, ini kan hari Rabu ya, nanti tambah satu lagi gitu ya untuk menutupi yang kemarin ya, yang kosong. Nanti biar kita sampaikan, terus nanti bagaimana uji cobanya. Oke, gini. Ini nanti saya kasih tugas Anda untuk mengidentifikasi, mencari jenis-jenis distribusi. Nah, distribusi FT itu apa, PDF itu apa, ya. Silahkan nanti saya tuliskan di apa itu, di psikologi, terus minggu depan kita akan uji coba gunakan, oh ternyata jenis-jenis distribusi itu yang seperti itu tuh seperti apa toh analisanya, begitu kira-kira. Oke, situ saja kira-kira. Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Tadi kan lambdanya itu harus dibagi 1000 tuh kenapa, Pak? Oke, kenapa kok harus dibagi 1000? Karena tadi jamnya adalah aktif, jamnya adalah 1000. Kan contohnya kan 7 atau 0,007 gitu ya. Artinya apa? Itu kan 7/1000.
Kalau ini saya 14 berarti bukan 1000, betul kan? Karena untuk tadi 7 hari itu tadi contohnya saja. Saya mencontohkan bahwa karena ini rusaknya 7 kali selama 1000, maka laju kerusakannya adalah 7 dibagi 1000. Nanti soalnya adalah dia beroperasi selama 1 tahun, maka Anda harus mengalihkan. Setahun itu sehari berapa? Berapa hari? Katakanlah 350 hari. Terus sehari dia beroperasi selama 24 jam, maka dikalikan 24 jam. Operasionalnya apa? 350 dikalikan dengan 24 jam. Ternyata di situ ada schedule maintenance sekian jam, maka yang schedule itu enggak Anda hitung, dikurangi sekian. Terus ternyata ada libur pas bulan ini, nanti dikurangi. Begitu kira-kira. Itu jam aktifnya gitu loh, Mbak, jam kerjanya. Oh, Jadi kalau makasih Pak. Iya, sama-sama. Nanti minggu depan kita akan tunjukkan dengan datanya. Oh, ternyata kalau selama setahun tuh rusak, seminggu itu atau sebulan tuh rusaknya 14 kali, maka ya 14 per berapa jam gitu kira-kira. Gitu Mbak Melisa. Yang lain mungkin? Tahu ya tugasnya apa ya? Gampang ya, cuma nyari jenis-jenis distribusi. Karena apa? Distribusi yang paling mudah itu adalah Fx atau Z atau Ft sama dengan T atau sama dengan X gitu. Maka itu garisnya lurus miring. Kalau 2X maka rodok munggah sidik gitu kan. Nah ini padahal realnya itu enggak ada yang model seperti itu.